Terima kasih kepada rekan juru foto dan media, kami silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik yang saat ini terhubung secara virtual, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi media dan pratama kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati, wali kota beserta jajarannya yang saat ini terhubung secara virtual, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Senin 20 Oktober 2025. Untuk hikmat dan lancarnya acara, marilah sejenak kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Saudara Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tiada henti Engkau anugerahkan kepada kami. Pada pagi yang berbahagia ini, Engkau himpun kami dalam acara Rapat Pengendalian Inflasi tahun 2025 yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir, telah Engkau ciptakan bangsa kami sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Syakur, ampunilah setiap dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru kami dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan materi yang akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Purbaya Yudhistira Dewa, Menteri Keuangan yang hadir langsung pada kesempatan Zoom kali ini, beserta segenap pejabat Kementerian Keuangan, juga Wamendagri Bapak Bima Arya, yang hadir sini juga Wamendagri Bapak Wiyagus, kemudian Sekjen dan rekan-rekan Eselon 1, Eselon 2, Kementerian Negeri, juga dari Badan Pusat Statistik, Ibu Winnie juga hadir secara virtual, tapi staf-staf Ibu banyak di sini. Bapak Ibu sekalian, Kepala Daerah atau yang mewakili, kemudian baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Menteri Keuangan untuk hadir di tempat ini kebanggaan bagi kami Pak. Karena Bapak Menteri Keuangan, kita pengen mendengar langsung suara beliau, mengenal langsung dan juga arahan dari beliau. Apalagi Bapak sekarang lagi media darling nih Pak. Jadi bangga kami Kementerian Dalam Negeri bisa hadir di tempat acara ini. Sebetulnya seperti yang kami pernah berkunjung ke kantor Bapak, yang menarik bagi kami ada satu, ketika Bapak menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintah. Nah, mesin pemerintah ini diantaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan sehingga bisa mendongkrak, karena mesin pemerintah selain akan mendorong uang beredar ke masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, juga akan bisa menstimulasi swasta. Di Kementerian Dalam Negeri, kami sebagai pembina pengawas sesuai Undang-Undang Nomor 23 2014 Pemerintahan Daerah, salah satu tugas dari Kementerian Dalam Negeri adalah ikut mengawasi dan mendorong agar APBD, anggaran pendapatan belanja daerah yang jumlahnya 552 Bapak Menteri, yaitu 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan. Baik pendapatan maupun belanja, karena APBD yang dibuat oleh teman-teman daerah, ini sekarang sedang lagi pembuatan untuk tahun 2026. Ini adalah baru target atau belum ada uangnya pendapatan membelanja. Oleh karena itu kami monitoring pendapatannya dan belanja tiap-tiap daerah. Yang kurang kami dorong, yang bagus sesuai target atau melebihi target pendapatannya maka diberikan penghargaan. Kadang-kadang dari Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan Pak, dalam bentuk insentif fiskal tambahan. Nah kemudian khusus untuk pendapatan ini ada 3 pendapatan utama daerah. Yang pertama adalah transfer keuangan daerah dan desa TKDD. Yang kedua adalah dari pendapatan asli daerah, yaitu dari pajak dan retribusi daerah. Yang ketiga adalah dari sumber lain, diantaranya adalah badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik daerah ini ada jumlahnya 1019, macam-macam, mulai dari bank, air minum dan lain-lain. Dari 1019 itu lebih kurang 60% itu untung, 30% itu rugi Pak, dan sekitar 10% tidak untung tidak rugi.
Ini kemudian kami mengusulkan kepada Bapak Presiden melalui Menpan, Menseknek, sekarang sedang proses Pak, yang di Kementerian Keuangan, saya ulangi, di Kementerian Dalam Negeri ada dirjen yang ngurusin badan usaha milik daerah. Tujuannya adalah mendorong supaya jangan sampai ada yang rugi. Ini 300 BUMD rugi 28% Pak. Itu jumlah uang yang ada di BUMD itu lebih kurang 1.240 triliun asetnya. Jadi ini potensial. Kemudian untuk APBD total itu lebih kurang sebanyak 1.300 triliun, yaitu 919 triliun dari TKDD, Kementerian Keuangan, dan lebih kurang 402 triliun itulah pendapatan asli daerah, gabungan semua Pak. Jadi totalnya lebih kurang 1.300 triliun lebih dari semua daerah. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa di tahun 2024 target, tolong di data pendukung nomor 3, slide nomor 3, di tahun 2024 daerah bisa mencapai target 97,29%, seperti di gambar sebelah kiri atas yang warna merah, yang warna biru adalah 2023. Jadi di tahun 2004 lebih tinggi daripada 2023. Nah, tapi kalau kita melihat grafiknya di bulan Oktober itu baru 73%. 73% naik kemudian melonjak pendapatannya. Ini sudah menurut kami sudah cukup bagus, bisa mencapai hampir 100%, 97,29%. Gabungan total provinsi, kabupaten, kota. Kemudian untuk belanjanya di tahun 2024 itu sebanyak 91%, 1.365 triliun. Ya, 91,72% gabungan provinsi, kabupaten, kota. Kita juga melihat di Oktober 2024 itu baru akhir Oktober itu baru 61, tapi kemudian melonjak karena memang ada pembayaran yang dilakukan di akhir tahun. Nah, kemudian dari data ini kami menjadikan salah satu cerminan perbandingan untuk melihat belanja, pendapatan belanja di tahun Oktober 2025. Sebetulnya tadi rencana akan di awal Oktober, tapi karena awal Oktober kami ada kegiatan hari Senin 2 minggu lalu, dan Senin lalu rencana diundur, Bapak menjadi Menteri Inspektur Upacara pada waktu ulang tahun Bea Cukai, sehingga akhirnya kita laksanakan di hari ini di tanggal 20 Oktober, tepat 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo. Inilah datanya Pak, kami sampaikan. Jadi data untuk relasi pendapatan belanja per September Pak, 30 September. Ini yang kami catat, karena Oktober belum kami catat. 30 September lah untuk pendapatan 70,27%, yaitu 949 triliun lebih, gabungan provinsi, kabupaten, kota. Ini lebih tinggi dibanding tahun 2024, periode yang sama, 67%. Nah, di tingkat provinsi sebelah kiri bawah, ini mohon maaf teman-teman gubernur, jadi di tahun 30 September warna merah 2025 itu lebih rendah dibanding tahun periode yang sama 30 September tahun 2024, yaitu 73%. Itu prestasi provinsi. Nah, gabungan kabupaten 416 kabupaten kota, kalau kita lihat data tahun 2025 warna merah itu lebih tinggi 5% dibanding periode yang sama tahun 2024. Jadi ini kabupaten ini lebih berprestasi daripada provinsi. Nah, kemudian untuk kota 98 juga sama, lebih bagus dibanding 24, yaitu 71,12% dibanding tahun 2004 waktu yang sama September 67%. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan untuk rekan-rekan provinsi.
Untuk data pendapatan provinsi, lanjut. Kami upayakan maksimal 30 menit Pak, setelah itu Bapak nanti mengisi 30 menit juga. Ini provinsi Pak, yang tertinggi pendapatannya adalah Maluku Utara Pak. 83%, dilanjutkan dengan seperti di layar. Kalimantan Selatan, Jogja, NTB, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Pegunungan, Papua, Jawa Timur, Bali, dan seterusnya. Sampai dengan Sulawesi Selatan. Yang di atas 70%. Yang di bawah 70% itu adalah sebagaimana di layar, kami merahin Pak. Kalau di bawah sudah September akhir belum mencapai 70%, itu warning. Yaitu yang terendah itu Papua Barat baru 48%. Kemudian Maluku 54%, Kalteng, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya Pak. Sampai dengan Kepulauan Bangka Belitung 69%. Nah, kemudian untuk di tingkat kabupaten yang 416 kabupaten, ada yang melebihi 100% Pak. Ini apresiasi, ini juga kami buat tim untuk masuk ke sana, turun, untuk melihat kenapa bisa lebih dari 100%. Hebat Pak. Yaitu Sumbawa Barat, NTB, Tanah Laut, ada yang sudah 96%, Hulu Sungai Selatan, Tabalong. Ini yang bagus-bagus ini mungkin kita akan berikan penghargaan nanti Pak. Sementara di sisi lain sebelah kanan ada daerah-daerah yang sudah bulan September baru 41%, Teluk Bintuni 44%, biasanya tinggi. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk tingkat kota yang tinggi-tinggi adalah Banjarbaru Pak. Banjarbaru ini Kalimantan Selatan. Denpasar bagus, Banjarmasin, Kota Bukit Tinggi, inilah di atas, kami catat saja yang di atas 75%. Ini yang di atas 75% ini hebat Pak. Sementara masih ada juga yang rendah pendapatannya, kota Pak. Kota Prabu Muli terendah se-Indonesia, Kupang, Sorong, Ambon, dan lain-lain. Ini warna merah. Kami memiliki data lengkap seluruh kabupaten kota. Rata-ratanya adalah 71,12 kalau untuk kota Pak. Nah kemudian untuk belanja, yang belanja ini per 30 September itu mohon maaf kami melihat seluruh gabungan provinsi kabupaten kota turun sedikit dibanding tahun 2004. Tahun 2004 57,20 dan di tahun 2005 ini 56,07. Kemudian provinsi kembali gabungan provinsi 38 itu lebih rendah 5% dibanding dengan tahun 2024 yang warna biru Pak. Grafik yang kiri bawah tolong dibesarkan. 60,68 sekarang 55,59. Nah ini nanti datanya ada provinsi mana saja. Kemudian kabupaten ini mengalami cukup berprestasi Pak. Gabungan gabungan kabupaten 416 mereka membelanjakan 457 triliun 56%. Sedangkan pendapat di tahun yang lalu 55,50%. Meskipun angkanya lebih besar. Kemudian yang untuk kota sama, gabungan kota 98 kota kalah Pak dengan kabupaten, yaitu 56,66%, turun dibanding periode yang sama 2024 57,42%. Nah ini data belanjanya Pak, halaman 11. Nah ini grafik garis adalah garis pendapatan Pak. Sedangkan grafik batang warna hijau dan warna merah itu adalah belanja. Nah, idealnya kami nanti mohon arahan Bapak, idealnya adalah menurut kami selama ini Pak persepsinya pendapatannya tinggi, belanjanya tinggi, tapi masih ada space sedikit untuk cadangan. Kalau nanti terjadi apa-apa bencana dan lain-lain, untuk pembayaran yang penting itu bisa diatasi. Nah kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi, belanja tinggi, yang terbaik adalah Jawa Barat Pak. Pendapatannya 73%, belanjanya 66% Jawa Barat.
Diikuti Jawa Timur tinggi, pendapatan belanja tinggi, Gorontalo juga demikian. Yogyakarta ini pada posisi tinggi, pendapatan 79%, tapi belanjanya 62%. Nah seperti tadi Maluku Utara, itu yang tajam sekali, 83% tinggi, tapi belanjanya baru 56%. Ini menurut kami bagus buat pendapatan, tapi belanjanya masih perlu ditingkatkan Pak. Nah kemudian yang agak mepet seperti di Lampung, ini bagi kami warning Pak, yang warna Lampung yang di dalam, iya. Karena pendapatannya 62%, belanjanya 61%. Artinya tidak ada space kalau ada apa-apa, ini terpaksa harus ngutang atau minta bantuan pusat Pak, kalau ada apa-apa. Nah yang kemudian yang sebelah kanan, ini belanjanya rendah Pak. Papua Barat Daya 40%, Kalteng rendah, Maluku, Papua Selatan, Kalimantan Selatan rendah. Nah, padahal Kalimantan Selatan misalnya pendapatannya 79% Pak. Coba lihat Kalimantan Selatan, pendapatannya tinggi 79%, tapi belanjanya 44%. Ini enggak ideal Pak menurut kami Pak. Yang ideal pendapatan tinggi, belanja tinggi. Nah kemudian untuk tingkat kabupaten yang pendapatan tinggi, belanja tinggi adalah bagus yang Lebak Pak. Kabupaten Lebak sebelah kiri. Kemudian Bengkayang, Purbalingga, dan lain-lain. Kabupaten Batang 80% pendapatan, belanjanya sudah 68%. Itu bagus Pak. Batang 81%. Ya. Nah yang sebelah kanan ini banyak pendapatan tinggi. Misalnya Bojonegoro, Jawa Timur. Pendapatannya 86% Pak. Tapi belanjanya baru 40%. Kemudian juga seperti di Kabupaten Balangan. Balangan ini di daerah Kalimantan Selatan ya. Itu 75%, belanjanya baru 34%. Nah, kalau kami melihat kalau pendapatan ini Pak, prestasi dari Kepala BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kadispenda Pak. Itu prestasi utamanya. Karena BKAD, Sekda ngurusin TKDD dari pusat, Kadispenda nyari sendiri Pak, dari PAD. Jadi kalau tinggi berarti dua itu yang berprestasi. Tapi kalau seandainya yang warna merahnya, grafik batangnya merah Pak, ini berarti OPD-nya, kepala dinasnya, ini yang perlu dilihat oleh kepala daerah, mana yang lemot, lambat kepala dinas. Seperti ini nyomplang sekali yang Bojonegoro tadi 86% pendapatan, belanjanya baru 40%. Ini untuk kota, skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Banjar Pak. Kota Banjar Kalimantan Selatan, Kota Banda Aceh, Sukabumi ini bagus Pak. Yang warna hijau. Kota Ternate perlu waspada. 65% pendapatan, belanjanya 64%. Sementara yang di sebelah kanan tinggi seperti Kota Banjarbaru 87%, baru belanja 48%. Ini yang skenario bagus pendapatannya, tapi jangan disimpan uangnya, kira-kira begitu. Nah kemudian terakhir kami mau menyampaikan kepada Bapak mengenai data dari BI, itu menyampaikan bahwa daerah itu ada di bank sebanyak 233 triliun, sebagaimana sebelah kiri Bapak. Dalam bentuk giro 178 triliun, simpanan di Pemda 48 triliun, tabungan 7,43 triliun. Gabungan provinsi kabupaten kota. Per provinsi kita lihat di sana 60 triliun, ulangi. Ya, 60 triliun itu ada di provinsi. Kalau melihat dari data dari BI ini Pak, tertinggi adalah di yang tadi, tertinggi adalah di DKI 14 triliun lebih, kemudian Jawa Timur 6 triliun lebih, Kalimantan Timur 4 triliun lebih, Jawa Barat 4 triliun lebih, dan seterusnya Pak. Nah, di tingkat kabupaten itu totalnya adalah 134 triliun, jumlahnya 416 kabupaten kota Pak, yang sebelah kiri.
terbanyak adalah di Bojonegoro 3,6 triliun, Kutai Barat 3,2 triliun, Talaut 2,6 triliun dan seterusnya. Kemudian ini untuk kabupaten. Untuk kotanya yang ada dicatat dalam di data BI 39 triliun, Pak. Yang tertinggi adalah Banjarbaru 5,1. Ini mendapat kami data yang mohon maaf kurang valid, Pak. Karena pendapatannya saja nggak sampai 5 triliun. Tapi dari BI menyampaikan itu 5 triliun. Nah, sehingga kami juga melakukan checking, Pak. Checking ke ke kasnya masing-masing. Ke kasnya masing-masing, ke daerah-daerah ini. Nah, kemudian kami mendapatkan data bahwa yang ada itulah 219 triliun. Jadi bukan 233, itu data BI. Data melalui kasnya langsung ke rekeningnya itu ada 215 triliun. 64 triliun ada tingkat provinsi yang warna kuning ya, titik kotak kuning itu. Ya. Kemudian yang di provinsi itu total semuanya ada di 64 triliun. Kabupaten 119 triliun dan kemudian kota adalah 30 triliun. Nah, yang di tingkat provinsi memang yang terbesar lah di rekening kasnya di DKI, Pak. 19 triliun lebih, Pak. Diikuti Jawa Timur 5 triliun lebih, Kalsel 5 triliun lebih, Kalimantan Timur 4 triliun lebih, Jawa Barat 2, Sumatera 2, dan seterusnya, Pak. Nah, kemudian untuk di tingkat kabupaten kota terbesarlah Kabupaten Bojonegoro tadi. Pendapatan tinggi, belanjanya rendah. Ini Pak Bupati perlu duduk bersama dengan berikan penghargaan kepada Kadispenda. Tapi OPD-nya di kepala dinasnya perlu duduk bersama nih, yang kenceng mana, yang lemot yang mana. Ini totalnya adalah seperti kami sampaikan tadi lebih kurang 113 triliun, Pak. Itu di 419 kabupaten kota. Kemudian kabupaten. Kemudian untuk yang di tingkat kota mana? Ya. Untuk kota yang ada di kota Serang, Pak, 134 miliar, Pak. Yang banyak. Kemudian kota Kendari 132 miliar dan seterusnya. Jadi ini ada sedikit diskrepensi atau perbedaan antara data BI yang 233 triliun dengan data di kabupaten, saya ulangi, data melalui rekening yang kita cek masing-masing itu totalnya 215 triliun. Jadi lebih kurang beda 18 triliun. Nah, kenapa ada anggaran-anggaran tersebut ada di bank? Inilah faktor-faktor penyebabnya, Pak. Di antaranya adalah adanya yang ya memang ada yang lemot, Pak, untuk mendapat bekerja nggak sesuai target. Ada lagi yang kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga akhirnya kepala dinasnya uangnya ditahan dulu oleh kepala daerah, dan kemudian ada juga yang ingin membayar akhir tahun sehingga ditahan dulu. Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, Pak. Dia akan mengambilnya di akhir tahun. Nah, sehingga akhirnya uangnya tersimpan di bank. Ada juga yang karena lelangnya terlambat gitu. Kemudian juga ada sistem e-katalog yang juga membuat proses-proses untuk pengadaan menjadi terlambat. Jadi ada karena sistem, ada juga yang karena ada juga yang karena realisasinya memang tinggi, yang memang nggak melebihi target. Ini kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda, kemudian kepala BKAD, ya ini yang pencari uangnya daerah, Pak. Itu kecepatannya tinggi.
sementara yang dinasnya merealisasinya lambat. Nah, itulah beberapa permasalahan yang mengakibatkan pendapatan dan belanja menjadi berbeda kecepatannya. Ada yang sekali lagi daerah, provinsi, kabupaten, kota yang pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi. Dan itu umumnya nanti pertumbuhan ekonominya kalau kami nggak sandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi daerah Pak. Kami juga melakukan tiap bulan bersama BPS melihat pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang baik Pak. Kalau pendapatan tinggi, belanja tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang Pak. Ini data pertumbuhan ekonomi daerah Pak. Yang terakhir di bulan apa ini? Di bulan kedua. Ini yang tertinggi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kepri. Yang terendah itu adalah Papua Tengah. Ini terutama karena Freeport Pak. Jadi Freeport ini ada masalah. Kemudian kemarin ada longsor. Ada smelternya terbakar juga pernah. Kemarin longsor dan sekarang jadi hold semua. Akibatnya ekspor dari Freeport berkurang dan itu sangat menyumbang angka pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah Pak. NTB ini sebetulnya sangat bagus Pak. Gubernurnya juga sangat bagus sekali. Mantan duta besar kita di Turki. Tapi kami lihat mengenjot luar biasa. Tapi kalau sudah penyebabnya karena faktor di luar kemampuan beliau, yaitu ada perusahaan tambang yang namanya Aman Pak. Itu diperintahkan untuk melakukan hilirisasi membangun smelter. Karena membangun smelter, kemudian ekspor ditahan. Karena ekspor ditahan, pertumbuhan ekonominya langsung minus. Belum pernah NTB itu minus 0,82. Kami sudah menyampaikan kepada Pak Bahlil, apa mungkin sambil nunggu smelter jadi, ini ekspor tetap dilanjutkan. Karena kalau tidak akan berdampak kepada angka pertumbuhan ekonominya menjadi minus. Angka-angka yang minus ini, Papua Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat ini, kalau seandainya mereka minus, jomplang sekali dengan yang di atas tadi. Coba lihat yang di atas. Ya, ada yang 32,79. Itu akan mengakibatkan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami harus selalu menyampaikan kepada teman-teman kepala daerah bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu agregat dari kerja pusat dan juga kerja dari semua daerah 552. Kami mengharapkan semua daerah, kepala daerah, gubernur 38, bupati 416, wali kota 98, semua juga melihat pertumbuhan ekonominya masing-masing agar di atas nasional supaya bisa yang sekarang 5,12 supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden bisa mencapai sesuai target di atas mencapai mendekati angka 6 Pak akhir tahun. Kalau semua daerah bekerja maksimal menjaga pertumbuhan ekonomi persis seperti menangani inflasi Pak. Inflasi karena dijaga oleh tiap daerah, maka inflasi sudah 2,5 tahun ini terkendali di angka range 2,5% plus minus 1%. Jadi sekarang di angka 2,65%. Demikian Bapak Menteri Keuangan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak Menteri Keuangan bisa memberikan arahan kepada kami semua, kepada daerah dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan lain-lain yang mungkin Bapak sebagai ekonom jauh lebih paham daripada kami yang bukan ekonom Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu Pak, I don't like Monday gitu ya.
Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya tadi, tapi nggak tahu nih, boleh nanya nggak? Tanya, sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah, boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak, targetnya. Supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari Silpa atau ngutang Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan pahamnya. Target semuanya kita harapkan surplus supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Ya? Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya Pak Menteri. Habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita Pak, tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak, di awal tahun Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menku, Jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan, ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sepertinya sih, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin saya langsung aja Pak ke materi yang saya akan paparkan pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sedikit bahas kondisi ekonomi terkini ya. Pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5,12% di kuartal kedua tahun ini, dan itu termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Dari sisi harga, inflasi juga terkendali di 2,65%, bahkan terendah di antara negara G20. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, sementara pertumbuhan ekonomi tetap jalan. Defisit APBN aman di 1,56% dari PDB, jauh di bawah batas 3%. Ini bukti disiplin fiskal tetap kuat, tapi kita juga punya ruang untuk mendorong ekonomi kalau diperlukan. Neraca perdagangan naik 45,8% sepanjang Januari sampai September, dan surplus ini bertahan 64 bulan berturut-turut. Tingkat pengangguran turun ke 4,76%, kemiskinan turun ke 8,47%. Ini adalah angka terendah sejak krisis 98, bahkan terendah sepanjang sejarah. Tapi kita masih waspada Pak. Kalau pertumbuhan kita nggak merata dan lambat, walaupun angka kemiskinannya rendah, tetap aja orang turun ke jalan Pak, seperti beberapa bulan yang lalu. Di pasar keuangan, IHSG sempat menembus rekor 8.257 dan yield SBN 10 tahun turun ke 5,91%. Ini adalah terendah sejak 2021. Jadi untuk pemerintah ini menguntungkan karena sekarang bunganya rendah kalau kita terbitkan obligasi atau surat utang baru. Semua ini menunjukkan satu hal, ekonomi Indonesia sehat, stabil, dan dipercaya pasar. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga momentumnya sambil memastikan pertumbuhan ini terasa sampai ke bawah. Untuk sampai ke bawah, peran Pemda, daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 itu lebih kuat dibanding peran pemerintah pusat. Jadi kalau ada uang dibelanjakan saja sesuai dengan desain APBN-nya. Kalau kita lihat, perekonomian daerah masih tumbuh positif, tapi masing-masing wilayah punya tantangan dan karakter tersendiri. Pulau Jawa tetap jadi kontributor utama dengan pangsa 56,9% terhadap ekonomi nasional dan tumbuh 5,2%. Ini Pak Tito yang mesti kita rubah Pak. Ini kan orang menuduhnya Jawa sentris kalau gini kan. Jadi pangsanya tetap aja 56%.
Ini coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa. Jadi nanti kalau daerah-daerah yang punya dana lebih, coba digalakkan pertumbuhannya di sana, atau daerah-daerah yang punya potensi bisa tumbuh kencang, coba didesain tumbuhnya lebih cepat lagi. Kalau enggak, kita akan seperti ini terus Pak, Jawa sentris, seolah-olah nanti kalau ada apa-apa, daerah akan protes ke pusat Pak. Tapi ini ke depan akan kita usahakan terus penguatan pertumbuhan di luar Jawa. Di Jawa, hampir separuh ekonomi bergerak di sektor pengolahan yang masih solid. Sumatera dan Kalimantan tumbuh dari pertanian dan perdagangan, tapi ke depan dua wilayah ini harus terus diperkuat supaya pertumbuhannya lebih merata dan tidak bergantung pada komoditas saja. Jadi untuk daerah-daerah yang punya uang banyak karena komoditas, coba mulai pikir pelan-pelan diversifikasi ke arah yang bukan komoditas saja. Nanti kalau komoditasnya habis, Anda punya sumber pendapatan baru. Jadi harus berani invest jangka panjang. Uangnya jangan dianggurin, kalau punya uang banyak, mulailah invest di industri dan lain-lain. Utamanya di sumber daya manusia di daerah itu. Sulawesi tumbuh paling tinggi, ditopang hilirisasi industri. Dan ini bukti nyata bahwa strategi nilai tambah di daerah memang berhasil. Tinggal dijaga supaya pertumbuhannya berkelanjutan. Sulawesi udah puluhan tahun tumbuhnya di atas 7% terus. Jadi ini harus ditiru oleh daerah-daerah lain. Maluku, Papua, dan Bali Nusa Tenggara juga mulai bangkit, masing-masing dari industri pengolahan dan pariwisata. Tapi ingin saya tekankan, berbagai risiko harus tetap diantisipasi. Karena itu, Pemda perlu terus menstimulasi perekonomian di daerahnya lewat belanja yang cepat, tepat, dan produktif. Next. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, secara umum inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya mencatat inflasi positif. Hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik. Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya. Yang lain akan ikut harga beras. Jadi inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu nggak kepilih lagi. Kalau bapak-bapak ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain ya. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dulu kita desain TPID dan TPI, Tim Pengendalian Inflasi Pusat Pak? Karena waktu itu kan Bank Sentral sama pemerintah terpisah kan. Bank Sentral kebijakannya adalah inflation targeting regime. Jadi bunga dikendalikan sesuai dengan inflasi atau bunga untuk mengendalikan inflasi. Biasanya sih bunganya berapa persen di atas inflasi. Jadi kalau inflasinya misalnya 7, dia bunga acuannya bisa 8 atau lebih sedikit. Itu bunga acuan. Bunga pinjamannya lebih tinggi lagi. Jadi waktu itu ditargetkan mengendalikan inflasi serendah mungkin supaya BI bisa menurunkan bunga ke level rendah. Akibatnya bunga pinjaman harusnya pelan-pelan turun juga. Itu akan mendorong perekonomian. Kenapa? Karena pemerintah waktu itu nggak bisa mengendalikan bank sentral. Jadi cara kita mengendalikan bank sentral adalah mengendalikan inflasi ini. Kalau inflasi bisa terus-terusan 2,5, BI harus dipaksa, pelan-pelan akan bisa dipaksa menurunkan bunga acuannya ke 3,5. Harusnya bunga pinjaman juga turun mungkin ke 7 atau lebih rendah lagi. Kalau itu yang terjadi maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling nggak bisa bersaing dengan negara lain. Karena di Malaysia bunga pinjaman paling 5%. Kalau di sini ketinggian ya perusahaan kita kalah bersaing. Jadi di sinilah pentingnya pengendalian inflasi.
selain tadi harga, perut dan lain-lain, tapi kita ingin meningkatkan daya saing ekonomi kita dibanding dengan ekonomi negara-negara tetangga kita. Jadi TPID itu seperti nggak penting, tapi sebenarnya amat penting sekali. Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antar daerah semakin efisien. Kerjasama perdagangan antar daerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil. Tapi kita tidak boleh lengah. Tekanan harga pangan dan energi bisa datang kapan saja, terutama menjelang akhir tahun atau musim tanam baru. Karena itu, sinergi antara TPIP dan TPID harus terus diperkuat. Kita perlu kebijakan yang terukur dan responsif, bukan hanya menjaga harga, tapi juga memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi. Jadi tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, realisasi transfer ke daerah tahun 2025 seperti disebutkan oleh Pak Tito tadi meningkat dan mencapai 644,9 triliun rupiah atau sekitar 74,2% dari pagu. Ini artinya dana yang dialokasikan pusat untuk daerah sudah tersedia dan siap digunakan untuk mendukung pembangunan di masing-masing wilayah. Kalau kita lihat lebih rinci, realisasi dana bagi hasil naik cukup signifikan, terutama karena adanya pembayaran kurang bayar DBH sebesar 18,5 triliun rupiah serta perubahan kebijakan penyaluran yang memperkuat posisi kas daerah. Sementara itu, realisasi dana alokasi umum sedikit lebih rendah karena beberapa daerah belum mengajukan rencana pembayaran DAU atau gaji PPPK. Di sisi lain, DAK non-fisik justru lebih tinggi, terutama karena penyaluran langsung tunjangan profesi guru dan peningkatan kepatuhan pelaporan realisasi penggunaan dana. Jadi pesan saya yang sederhana adalah dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun, gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Next. Kalau kita lihat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD mengalami kontraksi sebesar 10,86% dibanding tahun lalu. Total PAD tercatat 253,36 triliun rupiah, turun dari 284,22 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2024. Penurunan terbesar ada di pajak daerah yang turun sekitar 10,24%, terutama karena kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya. Retribusi daerah justru naik 4,6%, antara lain karena kenaikan retribusi layanan kesehatan. Dan ini langkah baik, artinya sektor jasa publik masih bergerak. Tapi di sisi lain, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun hampir 9% karena dividen BUMD berkurang, dan lain-lain. PAD yang sah juga turun tajam, lebih dari 30% akibat perubahan pencatatan pendapatan BLUD menjadi retribusi. Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik benar-benar efisien. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, realisasi belanja APBD sampai September 2025 baru mencapai 712,8 triliun rupiah atau sekitar 51,3% dari pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil,
turun tipis 0,7%. Tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya 58,2 triliun rupiah atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja. Belanja barang dan jasa juga turun 10,5% dan belanja lainnya anjlok 27,5%. Jadi memang terlihat ada perlambatan eksekusi di banyak pos. Saya ingin tekankan bahwa percepatan realisasi belanja, terutama yang produktif, harus diutamakan dalam 3 bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Jadi saya dengar tadi Pak Tito bilang uangnya ditumpukan sampai akhir tahun ya Pak ya. Karena bayarnya di akhir tahun kan, kontraktor-kontraktor itu. Tapi katanya daerahnya naruhnya di Bank Pembangunan Pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan daerahnya uangnya nggak ada uang jadinya. Banknya nggak bisa muterin tuh, nggak bisa meminjamkan di sana. Harusnya walaupun nggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa nyalurkan ke bisnismen atau pelaku usaha di kawasan itu. Jadi selalu kita bertanya-tanya tuh, kenapa uang di pusat terus numpuknya? Kalau kita sebar ke daerah dan uangnya balik lagi ke pusat, nggak ada gunanya tuh untuk daerah. Jadi ke depan harus dipikirkan lagi supaya uang tetap bertahan di daerah. Kalau bank daerahnya kurang bagus ya dibetulin supaya lebih bagus kinerjanya. Tapi kalau uangnya dipecat terus ya bank daerah juga nggak bisa napas. Dan yang penting adalah pembangunan daerahnya oleh swasta yang pinjam ke bank kalau uangnya di sana menjadi terhambat. Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekarang giliran Pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat. Next. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya jadi tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana, yang selisih 18 triliun itu. Tapi nggak apa-apa, selama di daerah digunakan, itu udah bagus untuk mendorong ekonomi daerah. Jadi kuncinya itu. Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan taruh di bank Jakarta, tetap aja di bank daerah. Kalau banknya jelek dibetulin supaya uangnya betul-betul muter di sana. Ini sama juga di pusat juga ada. Oh, tuduhan masyarakat ada lagi nih, waktu saya taruh tunjukkan di pusat ada uang 230 triliun, 230 ya? Yang di bank komersial punya pemerintah pusat dalam bentuk deposito, mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak. Uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga, dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa ada deposito segitu banyak. Jadi saya pikir Pemda juga meneliti seperti hal-hal itu. Kalau pemerintah kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan, tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian untuk daerah di daerah, untuk pusat di pusat. Saya ingin titip beberapa hal untuk rekan-rekan daerah, baik TPD maupun OPD yang menangani keuangan dan pembangunan. Pertama, kelola dana Pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah. Mungkin Pak Askolani ke depan dipikirkan sistem transfer yang cepat sekali, mungkin hitungan hari, jadi daerah nggak usah numpuk uangnya di sana.
Jadi mereka habisin aja, kalau kurang langsung cepat minta ke pusat sesuai dengan anggarannya. Kedua, saya minta Pemda mengakselerasi belanja yang produktif. Jangan tunggu akhir tahun, jangan biarkan uang parkir di kas daerah. Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama. Saya ingatkan beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan. Mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin. Cuman pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah. Jadi saya dulu minta ke para gubernur itu perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. 2 triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya kan lagi kita dorong lebih cepat kan. Saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya. Nanti akhir triwulan pertama menjelang triwulan kedua, saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD. Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik. Karena kalau jelek, saya nggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya nggak ada masalah kita naikkan. Jadi untuk membantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu. 2 triwulan saya pikir udah cukup. Triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk Bapak Purbaya. Tanganlah. Baik Bapak sekalian, waktu beliau terbatas, tapi terima kasih karena kesibukan Bapak yang sangat banyak dan ini waktu yang sangat berharga sekali bagi Bapak untuk hadir di sini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Nanti mungkin pada saat pembahasan realisasi belanja atau yang lain Pak, Bapak berkenan untuk hadir karena inilah forum yang didengar oleh semua kepala daerah beserta stafnya Pak. Yang hadir juga kami lihat sudah partisipannya hampir 1.000
Ini memang maksimal 1.000, tapi ini berkelompok Pak. Kami melihat ini ada yang sampai 6, 7, 8, mungkin 10. Jadi paling tidak kami kira 5.000, 6.000 yang hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Menkeu akan meninggalkan tempat, ada beberapa poin saya kira yang perlu masukan baik kepada teman-teman kepala daerah maupun juga kepada dukungan dari Kementerian Keuangan. Yang pertama, mohon untuk rekan-rekan Pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya masih rendah, uangnya disimpan kalau bisa di Bapeda dan dibelanjakan. Jangan di pusat, di Himbara atau ditaruh di bank. Saya tahu ada beberapa bank di pusat yang ditaruh karena memang dianggap bank sehat. Tapi akibatnya uangnya beredar di pusat gitu. Kemudian kedua adalah ini teknis ini Pak Menkeu. Jadi salah satu suara dari teman-teman di daerah, mereka begitu menerima DAK, dana alokasi khusus dari kementerian, yang dapat dari Kementerian Keuangan, serahkan Kementerian Kesehatan, Pendidikan misalnya, PU. Nah itu mereka juknis dari kementerian, teknis itu terlambat sering kali Pak. Dan sehingga DAK-nya masuk uangnya, tapi karena juknisnya keluar, mereka nggak berani, teman-teman daerah nggak berani mengeksekusi, karena akan jadi masalah hukum Pak bagi mereka Pak. Jadi nanti pada saat waktu tertentu mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah, saya ulangi, pimpinan lembaga yang memiliki dana DAK disalurkan oleh Kementerian Keuangan sesegera mungkin membuat juknis supaya, atau bila perlu juknisnya mungkin 1 juknis saja sehingga daerah langsung cepat dapat, langsung mengeksekusi. Yang ketiga Bapak, dana alokasi umum ini beberapa daerah mengalami hambatan. Hambatannya terutama syarat salur, karena Kementerian Keuangan membuat syarat untuk menyalurkan di bulan berikutnya, itu ada beberapa pedoman. Hambatannya biasanya Pak adalah SDM, mohon maaf, sumber daya manusia yang ada di daerah. Seperti Papua Pegunungan, saya datang sendiri ke sana, ya mohon maaf kurang mampu untuk membuat syarat salur, pertanggungjawaban lain-lain misalnya. Ini mungkin memerlukan dukungan dari Kementerian Keuangan. Bapak ada perwakilan KPKN, Kantor Pemberdayaan Keuangan Negara di daerah. Mohon kalau bisa cukup tidak pasif tapi proaktif juga. Di daerah-daerah yang mengandalkan TKD itu dari kami Kementerian Dalam Negeri Pak mengirim tim biasanya Pak dari Dirjen Keuangan Daerah, Bapak Dr. Agus Patuni di sini. Nah, bersama-sama dengan KPKN Kementerian Keuangan membantu di daerah yang nggak mampu untuk membuat penyusunan administrasi syarat salur. Itu seperti Papua Pegunungan baru 40% bulan September itu, kalau uangnya semua dari pusat. Permasalahannya di situ. Kemudian yang keempat adalah curhat dari teman-teman daerah mengenai DBH Pak. Dana bagi hasil yang seringkali diberikannya di akhir tahun. Sehingga ketika mereka, padahal target mereka udah masuk angkanya pada waktu nyusun APBD. Tapi kemudian begitu ada disalurkannya di menjelang akhir tahun, uang itu otomatis nggak bisa tereksekusi. Karena perlu ada lelang dan lain-lain. Akibatnya di carry over menjadi silpa di tahun berikutnya. Dan kemudian berikutnya untuk daerah memang Pak perlu harus ada silpa. Karena di daerah-daerah ini di Januari mereka harus membayar belanja pegawai dan kontrak yang sudah selesai di deadline akhir Desember, dibayarnya Januari. Yang berikutnya Bapak transfer antar daerah. Kalau ini untuk teman-teman gubernur. Ini curhat dari teman-teman para bupati wali kota. Jadi transfer dari pusat, saya ulangi, dari daerah yang dihibahkan kepada kabupaten kota juga kadang-kadang mengalami keterlambatan. Sehingga akibatnya eksekusi oleh bupati wali kota juga menjadi terlambat. Yang keenam, pedoman penyusunan APBD ini dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dirjen Perimbangan dan dari Dirjen Keuangan Daerah. Kalau bisa pedoman penyusunan APBD, mohon maaf ini melibatkan Bappenas juga, dibuat
penetapannya lebih cepat, secepat mungkin untuk tahun 2026, mendahului dokumen-dokumen yang lain untuk penyusunan APBD, misalnya KUA PAS, kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Nah, jadi buat pedomannya dulu. Yang ke-8, mohon dengan segala hormat kepada rekan-rekan, dengan adanya kebijakan terutama dari transfer keuangan daerah ke Kementerian Keuangan kepada daerah, tolong dilakukan exercise dulu. Exercise target pendapatan tahun 2006 berdasarkan TKD yang ada, dan kemudian exercise belanjanya. Jangan sampai langsung melihat, wah ini kurang. Tapi exercise dulu. Exercise, dan kalau nanti ada permasalahan, kementerian kami sudah menugaskan Dirjen Keuangan Daerah untuk merekap, dan tanggal 26 nanti ada rakor Sekda se-Indonesia, tolong dibawa datanya. Kami ingin lihat daerah mana persisnya yang akan mengalami problema. Atau kita akan lihat juga problemanya nanti. Bersama-sama dengan Dirjen, mohon izin Pak Menkyu, dengan Dirjen Perimbangan Bapak Askolani, kita akan mengupas daerah-daerah yang merasa terdampak. Kami kira itu Bapak sekalian poin-poin yang kami sampaikan. Terima kasih banyak pada Pak Menteri Keuangan sekali lagi atas waktunya. Kalau Bapak mau nambahkan lagi silakan. Tapi kalau Bapak mau meninggalkan tempat, kami paham Bapak sangat sibuk sekali. Terima kasih banyak juga kepada seluruh teman-teman kepala daerah. Nanti jam 10 kita lanjutkan dengan rakor inflasi. Saya harus bergeser ke Kementerian Pertanian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti dijawab nggak? Bahasan komplain dari Bapak. Saya jawab cepat aja ya. Juknis terlambat keluar, nanti dimonitor ya Pak Askolani, kementerian mana aja yang terlambat ngeluarin Juknis, Anda organize lah biar cepat. Terus yang kedua, DAK hambatannya syarat salur, SDM-nya kekurang, nanti dibantu Pak. Untuk daerah-daerah yang kurang, bisa kasih informasi ke kami kali ya, mungkin jadi KPKN di daerah kita juga bisa kita tugaskan untuk membantu. DBH sering dibagi akhir tahun, Pak kalau yang udah clear keluarin aja di awal tahun, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Kita kan uangnya juga banyak nganggur. Terus Silpa, ini mesti dihitung Pak, Silpa tuh seperti apa sih, berapa persen mereka punya. Kalau kebanyakan juga nggak boleh. Kalau kita sedang mengembangkan sistem di mana transfer ke daerah 1 minggu, 2 minggu, minggu pertama awal tahun sudah keluar tuh Pak. Jadi silvanya nggak usah kebanyakan. Terus transfer ke daerah lambat, kita akan percepat lagi Pak. Terus yang pedoman penyusunan APBD, emang keluarnya setiap bulan apa kamu buat Pak Askolani? Siapa yang buat? Oh dari pusat, dari? Bertiga? Dikeluarin bulan apa biasanya? Yang lead Pak Mendagri Pak, kami join sama Bappenas Pak. Keluarnya kapan biasanya? Harusnya bulan Oktober Pak. Udah keluar sampai mana sekarang? Sekarang sudah Pak, sudah ditetapkan Pak Mendagri. Ya udah jangan sampai lewat Ya. minggu keempat ya. Jangan sampai lewat Oktober. Terus TKD saya setuju Pak, di exercise aja jangan terlalu ini dulu. Yang jelas itu tadi per ini saya tadi, kalau bagus 2 triwulan ke depan, saya ada alasan untuk melaporkan ke atas. Bapak juga kan sebagai catatan kan saya nggak pernah potong TKD, Bapak yang ngatur. Bapak minta berapa nggak saya potong. Tapi yang jelas emang tanggungnya begitu Pak, kalau kita kasih terlalu banyak tanpa ground yang kuat, kita nggak akan disetujui Pak dari atas. Jadi ini kita kerjasamalah Pemda, Mendagri, kami untuk memastikan bisa mengelola dengan baik. Jadi kita bisa bilang dengan alasan yang lebih kuat bahwa kami sudah bisa dipercaya gitu Pak. Mungkin itu Pak jawaban singkat dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan kepala daerah dan staf, terima kasih banyak. Kami mohon izin Pak Menkyu kalau berkenan ini karena banyak teman wartawan, mereka nunggu Bapak karena mereka senang dengan Pak Menteri yang baru. 10 menit aja Pak ya, 1 pertanyaan 2 pertanyaan saja. Silakan kalau ada teman-teman dari media mau bertanya, kasih mic, 2 pertanyaan saja. Nanti cukup ditujukan kepada Pak Menkyu saja. Kalau dengan saya sudah sering.
Tanya ke saya yang jawab Pak Yang Mendagri tapi. Cek. Oh, tanya apa lagi nih? Cek. Baik rekan jadi media, jadi para pagi ini sengaja kita mengundang Bapak Menkyu, ya targetnya cuma satu aja, yaitu mengecek realisasi pendapatan belanja sampai dengan akhir September 2025. Ya, yang tadi sudah kami paparkan bersama seluruh daerah. Nah kalau ada yang mau menanyakan kepada Pak Menkyu, kami persilahkan. 2 pertanyaan aja karena beliau mau berangkat. Siapa yang bertanya? Nggak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang nanya Pak? Nggak ada yang mau nanya. Jadi realisasi pendapatan seluruh provinsi kabupaten kota per 30 September itu adalah mencapai 25 ya, 70,7%. Itu cukup bagus. Lebih bagus dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk realisasi belanja, ini buat data rekan-rekan kalau mau naik media aja. Itu mencapai 56,07. Jadi belanjanya 56,07 per 30 September, pendapatannya 70,7%, 999 triliun. Belanjanya 777 triliun. Sedangkan Bapak Menteri Keuangan selalu menekankan agar belanja dipercepat. Belanja pemerintah termasuk belanja pemerintah harus dicepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Enggak ada yang nanya? Nah satu aja, ya silakan. Tinggal 2 bulan setengah lagi kurang lebih ya Pak. Itu bagaimana controllingnya terhadap daerah karena 2 bulan nanti buru-buru penggunaan anggarannya nanti seperti apa dari Kementerian Keuangan dan juga dari Kementerian Dalam Negeri Pak. Jadi begini, saya lihat kan tadi dengan data dari Pak Mendagri juga, dari BI juga sama menyebutkan sekarang uang daerah yang diperbankan ada 233 triliun dari BI ya. Kalau dari Pemda katanya di cashnya hanya 215 triliun, jadi ada perbedaan 18 triliun. Yang pertama dicek itu 18 triliun itu uang bedanya di mana, kemana larinya. Yang kedua, walaupun 233 itu biasanya dihabiskan di akhir tahun, selalu sisa 100 triliun rupiah di akhir tahun. Jadi sebagian katanya diperlukan untuk silpa, untuk bayar gaji atau kontrak minggu pertama, minggu kedua setiap tahun. Ini kita sedang kembangkan sistem di mana daerah tidak lagi perlu silpa, sehingga minggu pertama, kedua setiap tahun tuh langsung ditransfer dari pusat. Pusat sedang mengembangkan sistem seperti itu sehingga silpa yang di pusat maupun daerah tidak akan berlebihan lagi. Saya dapat kabar juga dari Pak Mendagri bahwa uang-uang mereka yang daerah yang berlebih itu ditaruhnya juga di bank di pusat. Di daerahnya juga kering, nggak ada uangnya. Saya sarankan ke mereka kalau bisa jangan ditaruh di bank pembangunan di pusat atau di bank-bank pemerintah yang di pusat. Tapi biarkan aja di BPD daerahnya. Kalau mereka ragu terhadap kinerja BPD-nya, ya dibetulin BPD-nya sehingga uangnya daerah dan daerahnya tetap bisa tumbuh. Jadi kan sama, kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh, bisnismen dari daerah nggak bisa dapat pinjaman. Kita kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial. Tapi kalau daerah harusnya semuanya di pusat, yang nggak rata-rata, kita kirim ke daerah dari pusat, dia masih kirim lagi ke pusat. Di sana kering, di sini numpuk uangnya. Jadi itu salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan uang yang berdampak optimal ke daerah. Terus kalau lebih apa diambil apa enggak, kita lihat dulu, paling enggak tahun ini kita siapkan dulu sistem itu. Kalau udah siap, tahun depan kita akan praktekkan itu. Iya, saya mau nambahkan dikit. Jadi tadi jawab pertanyaan Ibu. Jadi kita mengambil perbandingan 2 tahun sebelumnya, tahun 2003-2024. Di tahun 2024 saja ya. Itu di bulan Oktober 2024 itu pendapatannya mencapai 73%, tapi kemudian di akhir Desember 97%. Terjadi lompatan. Belanja juga begitu. Belanjanya dari 58%
langsung 91% selama 3 bulan. Nah ini kita data September 70% lebih pendapatan. Jadi lebih tinggi daripada bulan September tahun 2024. Tapi bisa mencapai 97%. Jadi kita tentu mengharapkan, kami ya bekerja keras pasti tiap bulan untuk mendorong teman-teman kepala daerah supaya mereka meningkatkan pendapatannya seperti skenario tahun lalu. Nah untuk belanjanya di tahun 2024 itu 58% Oktober. Sementara sekarang September 56%. Tapi bisa belanjanya mencapai target akhir di tahun 2024 31 Desember 91%. Nah, kami bekerja keras lagi nanti untuk mendorong teman-teman daerah yang sekarang mencapai sudah 56%. Kita harapkan nanti akhir tahun paling enggak 91% juga paling enggak. Saya kira itu. Terima kasih. Ya Pak, saya Zahwa dari CNBC. Terakhir ya. Ya, saya ingin bertanya tadi terkait Pak Purbaya menjelaskan nanti dana yang untuk ditransfer ke daerah akan ditransfer secara keseluruhan. Apakah itu akan mulai ditransfer tahun ini atau mulai tahun depan? Lalu untuk anggaran yang tahun ini kan rata-rata masih penggunaannya 50% mepet dikit gitu Pak. Nah untuk mengejar 2 bulan itu untuk memastikan belanja di daerah itu produktif akan seperti apa dari Kementerian Keuangan dan dari Kementerian Dalam Negeri. Sekian, terima kasih. Sistem yang tadi saya kembangkan itu kita akan menerbitkan semacam surat utang jangka pendek sehingga bisa untuk likuiditas jangka pendek ya. Jadi kita tidak tergantung ke surat utang jangka panjang untuk mengenai likuiditas. Tapi yang jelas kita pastikan nanti sistemnya sedemikian cepat sehingga minggu pertama setiap tahun itu sudah ada keluar dari uang dari pusat ke daerah. Jadi daerah nggak usah numpuk uang terlalu banyak, itu utamanya. Tapi kan untuk tahun ini masih belum siap lah. Kita siapkan nanti harusnya tahun depan udah siap ya. Nanti pas akhir tahun depan kalau ada yang lebih baru kita ambil uangnya. Kalau sekarang mungkin masih ada ininya ruang untuk lihat sedikit lah. Kalau produktif kan selalu diaudit setelah itu kan. Jadi daerah jangan main-main untuk belanjakan uangnya. Nanti ada auditnya. Dan kalau auditnya gagal ya, saya berjanji ke mereka juga, kalau 2 triwulan ke depan bisa meningkatkan kinerja dalam hal tata kelola, mungkin kita punya ruang untuk menambah transfer ke daerah lebih besar di paruh kedua tahun depan. Tapi kalau tanpa itu, saya nggak bisa menaikkan transfer ke daerahnya. Karena semua orang akan protes, terutama dari pimpinan di atas ya, bahwa kita menyalurkan uang ke tempat yang gak efisien dan bocor. Jadi saya minta ke Pemda tadi, rapikan ini 2 triwulan ke depan, sehingga kita bisa dapat penilaian lebih bagus lah, bahwa implementasinya sudah bagus dan sedikit sekali rawan kebocorannya. Untuk tahun depan kita juga tadi dapat masukan untuk mempercepat transfer uang ke daerah. Ada katanya juknis yang terlambat, akan kita percepat. Ada DAK daerah yang sumber dayanya kurang bagus untuk kurang terlatih untuk membuat pola daftar isian segala macam. Kita akan kerahkan KPKN nanti juga dibantu oleh Pemda dan BPK supaya lebih cepat penyalurannya. DBH juga katanya biasanya sering dikirim lambat. Nanti begitu yang udah clear kita kirim di waktu yang tepat. Jadi daerah bisa menggunakan anggarannya dengan optimal. Mungkin itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup beliaunya mau jalan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.